Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Arni. Insya Allah hari ini Ustazah akan menyampaikan mapel PAI Akidah Akhlak yang bertema tentang iman kepada kodo dan kodar. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini itu memahami ketentuan kodo dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelumnya kita baca doa bersama-sama ya, supaya kita diberikan kepahaman oleh Allah. Baik, Ustazah pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, langsung saja Ustazah akan menjelaskan tentang iman kepada kodo dan kodar. Ya, sekarang apa sih itu kodo dan kodar? Kodo menurut bahasa artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, kodo itu artinya tahapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan irodanya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Itu namanya kodo ya. Sedangkan kodar itu menurut bahasa artinya kepastian, peraturan. Menurut istilah, kodar artinya perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan itu arti dari kodo dan kodar. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang surat Al-Furqan yang menjelaskan tentang kodo dan kodar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya dan dia maksud itu Allah ya, telah menciptakan segala sesuatu dan dia atau Allah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapi. Al-Furqan ayat 25. Nah, sekarang pembagian takdir sendiri itu anak-anak terbagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq itu terkait dengan usaha manusia, jadi bisa dirubah. Contohnya, Budi ingin menjadi dokter, lalu ia bersungguh-sungguh belajar dan kuliah. Dan takdir Allah, Budi akhirnya lulus menjadi seorang sarjana. Sedangkan takdir mubram itu artinya tidak dapat diusahakan oleh manusia, jadi tidak bisa dirubah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Contohnya, seorang yang terlahir jadi bangsa Indonesia, seorang yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu termasuk takdir. Nah, ini tadi yang sudah jelaskan. Contoh lagi itu ada kematian, kelamin. Terus contohnya takdir mu'allaq yang bisa dirubah itu kecerdasan, kekayaan, kesehatan, dan sebagainya. Itu tadi ya perbedaan antara takdir mubram dan takdir. Baik anak-anak, sekarang Ustazah jelaskan hikmahnya kalau kita beriman kepada kodo dan kodar. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta beserta isinya berjalan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan pada Allah. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap dan perilaku serta meningkatkan itu hikmah dari beriman kepada kodo dan. Dari sini sudah jelas anak-anak? Insya Allah udah paham dan sudah jelas ya. Baik, lebih jelasnya lagi Ustazah akan kasih lagu. Lagu apa itu? Lagu beriman kepada kodo dan kodar supaya kalian ingat terus ya. Apa itu kodo dan apa itu kodar? Lagunya seperti ini. Ayo kawan kita belajar, pelajari kodo dan kodar, kodo-kodar, rukun iman yang keenam.
ketetapan sejak zaman azali, itu arti dari qada, ketetapan yang sudah terjadi, itu arti dari qadar. Qada disebut dengan takdir. Takdir dibagi menjadi dua. Takdirmu Bram, takdirmu Allah. Keduanya ketetapannya. Baik, nanti dicontohkan di rumah ya. Dan jangan lupa dihafalin. Biar kalian tahu apa itu takdir kodo. Maksudnya apa itu kodo dan apa itu qadar. Baik anak-anak, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa semua yang terjadi di bumi maupun di langit adalah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan oleh Allah. Jadi programmernya itu Allah ya, atau skenario itu Allah. Yang kedua, manusia itu wajib berikhtiar dan berdoa. Dan hikmahnya kalau kita beriman kepada qada dan qadar sekali, selalu menyadari dan senantiasa bersabar, rajin dalam berusaha dan tidak menyerah, selalu bersikap optimis dan tidak pesimis, dan terakhir senantiasa menerapkan sikap tawakal. Baik anak-anak, sekarang Ustazah punya tugas sama PKI. Silakan boleh ditulis ya di PKI. Yang pertama, tuliskan pengertian kodo dan qadar. Yang kedua, sebutkan dua saja hikmah beriman pada kodo dan qadar. Yang ketiga, ada berapa pembagian takdir? Yang keempat, sebutkan dua contoh takdir mutlak. Dan yang kelima, sebutkan dua contoh takdir alam. Baik, Ustazah akhiri sampai di sini pembelajaran pada kali ini. Tetapi sebelum pelajaran kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Tetap belajar ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.